nama saya Aisyah Fauzia dari kelas Biologi semester 4. Di sini saya akan membahas terkait dengan daur belerang dan sulfur. Adapun pengertian dari siklus sulfur merupakan suatu rangkaian perpindahan zat kimia yang mengandung unsur sulfur atau belerang di permukaan bumi. Nah, belerang dalam lingkungan atmosfer itu ada dalam bentuk gas SO2 dari aktivitas vulkanis dan pembakaran bahan bakar fosil. Nah, tidak hanya itu, belerang juga didapati pada gas H2S akibat proses pembusukan bahan organik yang terjadi dalam tanah atau air. Nah, selain bermanfaat untuk kepentingan manusia, sulfur atau belerang juga mempunyai manfaat bagi tumbuhan dalam bentuk anion sulfat di dalam tanah. Nah, di dalam tanah belerang berperan sebagai sulfat, sulfida, dan belerang anorganik. Adapun proses siklus sulfur yang pertama itu adanya aktivitas vulkanik gunung berapi misalnya, atau penggunaan bahan bakar fosil yang akan mengakibatkan pelepasan sulfur atau belerang ke atmosfer. Nah, sehingga dalam bentuknya dalam bentuk SO2 ya pelepasannya. Nah, gas SO2 di udara itu akan menjalani oksidasi sehingga membentuk gas sulfat atau kita kenal dengan SO4. Nah, kemudian selain itu dalam proses pembusukan bahan organik yang dikerjakan oleh mikroorganisme pun akan membebaskan belerang ke atmosfer melalui maupun ke tanah dalam bentuk H2S. Nah, jadi di sini ada beberapa organisme yang membantu sehingga membebaskan belerang baik ke atmosfer maupun ke dalam tanah dalam bentuk H2S. Nah, mikroorganisme yang berperan ini mengubah protein dalam bahan organik menjadi senyawa. H2S ialah Aspergillus sp, Neurospora sp, Escherichia sp, dan Proteus sp. Nah, sementara mikroorganisme penggula yang berperan merombak karbohidrat dalam bentuk bahan organik H2S itu atau senyawa lainnya itu ialah Vibrio desulfurisans, ada Aerobacter dan Desulfovibrio. Nah, kemudian gas H2S itu yang tadi itu akan mengalami oksidasi di atmosfer sehingga membentuk gas sulfat SO4. Nah, gas sulfat ini akan kembali ke permukaan bumi diikuti dengan partisipasi kejadian hujan. Nah, gas SO4 ini akan kembali ke permukaan bumi, ke permukaan tanah, yaitu dengan cara hujan. Nah, oleh sebab itu apabila kandungan gas sulfat di udaranya itu sangat tinggi, maka presipitasi yang diciptakan itu akan sangat massam, dan fenomena ini disebut dengan fenomena hujan asam. Nah, jadi akan mengakibatkan hujan asam di sini. Nah, kemudian gas H2S itu yang ada dalam tanah itu akan mengalami reduksi yang menghasilkan unsur tunggal sulfur yang akan mengalami oksidasi oleh bakteri Cryobacillus nidificans dan Cryobacillus thiocidan menghasilkan SO4. Kemudian SO4 itu di dalam tanah akan tereduksi kembali menjadi H2S oleh bakteri Cryobacillus geoparus. Nah, adapun jenis bakteri yang berperan dalam pembentukan sulfat itu H2S menjadi sulfur, kemudian SO42. Bakteri fotoautotrof tak memiliki warna hijau dan ungu. Kemudian SO42, H2S, reduksi sulfat anaerobik, bakteri Desulfovibrio dan Desulfomarusulum. Kemudian H2S, SO42, pengoksidasi sulfid aerobik. Dampak positifnya itu belerang itu dapat digunakan untuk industri kertas, sulfit ya, pupuk, fungisida, mensterilkan alat pengasap, serta memutihkan buah kering, dan merupakan insulator yang baik.
Dampak negatifnya itu pencemaran udara, merusak atmosfer, merupakan dampak negatif dari sulfur. Terima kasih, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.